Mursalin wa alihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Camat, rekan seperjuangan Pak Camat Pariangan, ya. Tentunya yang kami hormati Pak Wali, yang kami hormati Bapak Ketua BPRM, Bapak Ketua KAN, Bapak Ibu yang dalam hal ini hari ini adalah sebagai peserta pelatihan yang kami cintai. Jadi alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bertemu, kita bersilaturahmi dan mungkin nanti ada beberapa hal yang kita ingin balik kepada Bapak Ibu, ya. Tadi beberapa pertanyaan sebenarnya kami dah tergelitik untuk menyampaikan informasi, tetapi ditahan dulu, sabar dulu karena memang materi awak itu beko menyangkut kepada yang ditanyakan oleh salah seorang dari KAN tadi. Salawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali Bu Sek, mohon kita semua perangkat nagari untuk hadir dalam ruangan ini, kecuali tinggal pelayanan satu di bawah. Kenapa? Semua sudah di atas, ya. Dan juga tadi dikatakan bahwa pesertanya adalah 38 orang. Yang hadir mungkin separuh baru, ya. Lebih separuh. Kalau kita hitung mungkin 20 orang mungkin yang hadir, ya. BPRN temukan yang tidak hadir, ya. Pak dari BPRN berapa orang Pak Ketua? BPRN itu kami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kami 7 orang ada 6. Berarti kurang sih. Mana Pak? Timon ada Pak Nizam. Pak Uwo, Pak Nizamuddin. Dua yang ada. Pak Uwo kok harus hadir kalau lamu ada kesobok ya nyusul bawah. Kami sama di perindustrian dulu, Pak Nizamuddin. Kami pernah sama di pemerintah jadi begitu. Kalau lamu ada kesobok. Sekarang narasumber di dokumen. Sekarang narasumber di dokumen. Ya. Dari KAN Pak? Lain Pak, alhamdulillah. Jadi mungkin yang belum datang atau mungkin nanti menyusul, mungkin ada kegiatan lain sehingga tidak sempat hadir di sini. Jadi Bapak Ibu, kami barangkali tadi sama dengan Pak Camat menyampaikan apresiasi yang sangat besar sekali, sangat tinggi sekali kepada Nagari yang sudah melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan arsip pada hari ini. Karena memang beberapa Nagari sudah melakukan kegiatan yang sama. Kemarin ada 3 Nagari Pak Attar, Nagari Lima Kaum, Nagari Baringin, dan ditambah sekarang dengan Nagari Batu Basah. Batu Basah Pak, tak salah lo mau cerita buat postek renstek kok tak bagus sambil ya nak. Jadi Batu Basah, dan insya Allah mudah-mudahan beberapa Nagari yang lain mungkin juga akan menginformasikan kepada kami. Karena Pak, memang salah muko itu menganggap bahwa arsip itu kadang-kadang sesuatu hal yang mungkin kadang-kadang rasanya tidak perlu, tetapi ketika dibutuhkan sangat perlu. Ya tak Pak? Contoh simpelnya awak contohan saya ke arsip awak di rumah. Apa Ibu arsip ijazah anak-anak awak, surat-surat penting anak-anak awak. Kalau anak seorang berdua mungkin tak payah Pak. Ibu ada dua anaknya 10 sebalik mereka orang tua apa Ibu antara kita simpan ijazah anak-anakku dan surat-surat penting ko entahlah kita simpan dengan rapi, entahlah kita susun dengan rapi. Itu banyak ada kejadian yang kadang-kadang tatiko anak kolah kadang tatikonya memasuki karajo atau diterima di angkatan enggak kesemua ijazah kolah itu. Banyak kejadian seperti itu, ya. Ke dalam rumah awak saya awak bawa dulu bagaimana perlunya awak untuk menata dan menyimpan arsip ini dengan baik. Bapak Ibu, jadi tadi pertanyaan dari Pak Ketua Kantu, aku jawab salah dulu. Beko kok ada pertanyaan berkembang, aku sampaikan daripada lupa. Artinya kenapa KAN itu perlu dalam penyimpanan dan pengelolaan arsipnya. KAN yang punya kewenangan dalam sako pusako, tanah segala macam. Kalau kini mungkin kita bertanya ke Pak Ketua KAN tadi disampaikan bahwa untuk masalah apa tadi Pak? Tanah, sako pusako, banyak yang tidak tahu gitu ya. Jadi kok kami ceritakan saja dulu sebenarnya itu keluar. Pernah
satu kejadian ketika ada penilaian kan berprestasi di salah satu nagari. Ya, ketika kami melakukan pembinaan ke sana, ketika ditanya lah barangkali kan ko pernah madon rape, ma daftar hadir rapenya, notulen rapenya. Jadi yang dijawab itu kadang-kadang rai aduh tak tinggal di kopiah kironya, tak di kopiah lumpuh. Basalian di kopiah. Ketika penilaian itu tidak bisa itu dari awak dong. Ya nak, kok potensi kok untuk menang kok. Tapi ketika ditanya arsipnya tak ada cialahnya dong. Tuh hal yang simpel aja, baru tuh contoh yang simpel aja menyangkit sulit menyurik. Kini kalau kita bertanya, ada kejadian di salah satu negari ketika banyak kalau tak batagak pangulu ala bacaka antara kaum iko jo kaum itu. Karena tak basurobok ranji lain. Nak basuo ranji itu ledo, sehingga lah payahkan memfasilitasi, lah payahkan memediasinya. Nang kecek iko ko, oh kami lah tu mak, tu dah tua tu kami nang punya tu. Nang kecek kau iko tak bisa tu nang punya do. Istilah ada orang kalau kau pun nak tahu kalau di tempat lain ada nang kecek oh nya bawa daguak, oh nya dia tiada daguak, masih ada kata itu kata ya. Ada bila kau punya tu do, nya kau punya tu baru sebatas mati, sebatas apa mohon maaf kalau salah, artinya itulah, ya. Setelah itu kan yang mempunyai peranan penting di dalam sako pusako, ranji, anak kamanakan segala macam masalah sejarah nagari. Ya. Baan namunyo ko nagari Pariangan, baan namu kecamatan Pariangan, baan ko namunyo nagari Batu Basa. Ada tak sejarah tu? Ada tak tersimpan arsipnya? Hah? Ada tak? Nah itu artinya itu tuh adalah tugas kewenangan kita bersama supaya nanti keturunan awak, anak kemanakan awak tahu sejarah kok. Ada tak itu pernah awak arsipkan? Ada tak itu pernah awak cari? Bagi kita mungkin adalah kelewat-lewat ke 10 tahun sampai 20 tahun lekwa nak pulang balik kan nak hidup ke depan, mungkin sejarahku nanti bisa hilang. Tak tentu dari keturunan generasi muda awak besok. Kalau seandainya barangku nak kita arsipkan dari kini. Ya tak Pak? Contoh tadi ranji itu saya Pak, kalau kaum tu nak menyiapkan arsipnya, ranjinya mungkin besok tak sembarang orangnya besok mungkin nak bakal ada tua kolenya. Ya nak? Alu aja patutnya mereka mohon maaf di salah satu negara itu siapa babiti bisa jadi datua. Ada kejadian nanti. Karena dia punya arsip, dia tak punya arsip tu, keturunannya tu tak ada. Artinya tu adalah merupakan kewenangan dari kaum itu sendiri. Baannya mengarsipkan keturunannya, baan nanti sejarahnya ke depan. Karena tak mungkin awak negari awak di Kabupaten Tanah Datarku adalah negari yang adat bahasa di Sarak bahasa di kita. Sementara kita tak punya arsip sama sekali. Nah disitulah peranan kan Ba'a calonyokan disuap. Jadi Pak Wali, Pak Camat, ya artinya nanti Ba'a supaya kan ko nanti mungkin dengan anggaran tersedia atau bisa ditambah anggarannya Ba'a supaya kan ko bisa menelusuri sejarah nagari Batu Basako. Kasih informasi dan bisa ditanya. Ko apa ini mungkin adalah aku mungkin adalah lebih dulu ko ini Ba'a kira tentu apa ini nagari Batu Basako bahasa sejarah dulu ko. Tahu Pak bisa dapat baca itu. Tuh. Arti Batu Basa. Artinya Batu Basa. Kok ada mangko namanya Batu Basa. Ma arsipnya. Ada tak bukunya wak buat tu. Sia dulu dan jadi. Mau kalau dulu tu kalau orang negari kok Asia dulu nan pertama di situ. Kupalo. Asia lah sudah tu ada tak arsip fotonya deh wak. Itu namanya arsip statis namanya Pak. Arsip yang bernilai statis, artinya sejarah daripada nagari Batu Basa. Kalau tidak dari kini kita gali itu, ya kita tidak punya arsip tentang itu, kedepannya nanti kejadian beko generasi muda. Yang tentu sejarah akan hilang sama sekali. Itu melalui Pak Ketua kan, bagaimana aku menjadi PR nanti, ya. Caranya menggali itu. Sia informannya dan duit ini masih bisa ditanya. Mumpung kalau masih hidup Pak, kalau lapai ini tuh apa ya? Mana jualnya masih ditanya oleh.
Ayo Pak sulit mah Bu. Iya. Semua jarang jawab ini. Betul. Ya, tak kena Ini Pak, kita contohkan saja Pak. Yo, itu semua tahu gini. Untuk Kabupaten Tanah Datar itu sendiri sampai kini tidak tahu di berdirinya. Karena kita tidak punya arsip. Iya. Yo, tidak tahu awak. Karena memang tidak pernah ditelusuri dan sudah pernah dicoba ditelusuri, yo, sampai ke Rajo Alam Bagagasah Pegaruyang itu pernah ditelusuri, informasinya tidak dapat jadi awak. Karena sejarah itu arsip pula tidak kesobok deh, hilang. Nah, jadi mungkin contohnya situs yang ada di Nagari Batu Basa apa? Ada tak situs sejarah Dewan Siro? Sejarah tuanya Bu, kalau nagari itu besar itu orang Cina itu tuanya. Dari mana dulu? Iya kan sudah kayak orang Jadi itulah arsip Pak. Itu nan arsip. Kau dikasih ada Pak tadi mangakan bilang artinya peranankan sangat penting di dalam adat awak di Minang. Sangat penting sekali peranankan supaya nanti generasi muda awak berjalin dinyo di mana kemenakan di mana tahu berjalin. Karena generasi ini semakin canggih, orang semakin tidak peduli dengan adanya hal-hal yang bersifat peninggalan sejarah. Orang ini kalau adanya di HP itu main game fire-nya Pak. Adanya kan mencari sejarah gitu. Ya kan? Jadi itu Pak. Jadi mungkin melalui Pak Wali, melalui Pak Camat nanti bagaimana kan bisa diberdayakan, bukan bisa diberikan kesempatan untuk mencoba menelusuri, mengadakan pertemuan, ya seperti tadi disampaikan, mengundang orang-orang penting mungkin di Nagariko dulu yang tahu tentang itu, bertukar pikiran, kira-kira apa yang bisa kita kumpulan kini, yang bisa saja, yang bisa kita kumpulan kini. Kalau siapa tadi payah, tentu ya payah Pak. Karena memang mengelola arsip adalah sesuatu hal yang sulit kalau kita tidak nio. Tapi kalau kita nio, ya pasti lambe awak Pak. Pasti lambe untuk kita bisa mengelola arsip. Ada di salah satu nagari, di salah satu kecamatan, alas sejak tahun 2000 barat, 10 tahun ke belakang arsipnya masih ditumpuk di dalam gudang, masuk ke lubangnya. Ini orang panjang bahasa, kalau dibakar tak boleh, kalau dihancurkan tak boleh, hanya simpan segini walaupun dalam garong itu ala cabai-cabai, ala segala macam, tetapi dia taktik belum untuk membuang. Nah itulah beberapa kejadian yang itu disampaikan tak bisa. Ya, jadi Pak Ibu, ini, ya kalau memang lagi benar, aku agak lah, soalnya kalau juga tuh nggak apa Ibu, gini aku. Coba Pak, biasa menurut versi apa? Kalau orang Ambo mengejar arsip itu apa? Kira-kira siapa yang bisa bagi tahu kamu dan arsip itu sebenarnya? Baterai. Apa kira-kira yang ada di dalam pikiran Bapak? Apa yang kita sebut dengan arsip tersebut? Ayo mana aku udah perkenalkan diri tadi deh. Kenalan tak perkenalkan Pak, harus perkenalan Pak. Iya, perkenalan. Kami perempuan Cina ini kali Jadi karena itu selalu pun pedomik, jadi tapi aku aja lepek buat kita kan ini sama. Gak kurang kuliah juga kurang. Baik Pak Ibu, mohon maaf tadi belum perkenalan tadi kepada Bapak Ibu. Sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Wali. Kami dari Dinas. Halo. Jadi Bapak Ibu, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar, kami ada 2 bidang. Pertama bidang perpustakaan dan 2 bidang kearsipan. Bapak Ibu kalau pergi jalan-jalan ke pasar, ada kantua di depan SMA 1, kantua pustaka tuh. Ya, kalau Bapak Ibu ingin membawa anak-anak pergi membaca ke situ, itu kantua bidang pustaka. Ada buku itu. Kalau kami bidang arsip itu kantuanya ada di belakang Samsat di sebelah Dinas Kesehatan. Kalau Pak Wali dan perangkat nagari ingin mencari bagaimana penataan arsip kami di depo, ada namanya depo kami, silahkan mengunjungi depo kami di kantor tersebut. Boleh apa studi tiru ke kantor kami, peserta pelatihan itu boleh studi tiru itu cari apa kami mengelola arsip di situ, ya. Jadi itu. Nama Ambo Liza Martini, panggilan Liza, ya. Sama dengan rekan kami Bu Anis, Arsiparis, Pak Zul, Kasih, ya. Jadi Ambo sebenarnya dulu memang Pak
ketika ditanya dipindahan ke arsip kok, aku bingung apa lah karajo arsip kok gitu ya. Ambo menganggap dulu arsip kok tidak penting. Ya, ambo menganggap hal yang sepele. Tapi ternyata setelah ambo bergabung lebih kurang sampai setahun ya mungkin ya, lebih kurang setahun, ambo rasa hari-hariku malah kurang 360 hari itu untuk mengelola arsipku. Begitu banyaknya hal yang menjadi PR bagi kita untuk bagaimana kita menangani sebagai pengelolaan arsipku dengan baik ya. Karena bagi Cik Ambo tadi ketika nyoba batu buat itulah yang sulit kita untuk menatanya. Jadi nagari ya, dari tadilah kami foto bagaimana arsipnya tuh pasien serak ya. Inyo pengelolaannya, penataannya yang alun mungkin lain tak ada masalah, itu biasa saja ke depannya saja kita peloan ya, ke depannya saja kita peloan. Jadi yang penting nanti sarana prasarananya kita sediakan, tak terlalu banyak, yang penting ada ya, penting ada. Karena itu penting nanti untuk itu. Jadi Bapak Ibu, ambo selama ukur lebih banyak di kecamatan, sama juga Pak Camat ya, lebih banyak di kecamatan. Jadi memang baru bergabung pula di dinas. Jadi banyak hal memang kami temui waktu itu di Nagari dan juga di beberapa kecamatan. Terakhir ambo Camat Rambatan, setelah itu baru bergabung di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi itu barangkali perkenalan singkat kami. Sebenarnya ada di situ Pak, kalau kau tidak mau terbuka dari tadi tidak tahu kenapa, ya, tahu kenapa nggak bisa dibuka. Iya. Jadi bisa, sudah bisa. Ya. Jadi Pak, kira-kira seperti apa arsip itu apa Pak? Yang terbayang ini di pikiran apa? Kira-kira arsip itu apa? Nah? Arsip itu Apa? Tempat, alay. kumpulan dokumen. Kumpulan dokumen. Informasi, bukti secara fisik. Bukti secara fisik yang disimpan. Jadi tempat, bukti secara fisik yang disimpan, kumpulan dokumen, ada Pak. Sejarah yang dibukukan. Sejarah yang dibukukan. Ya, catat menyimpan surat-surat berharga, ya. Nah, jadi banyak yang versi kita menyampaikan sebenarnya dan arsip itu. Tapi kalau kita cari yang kita foto tadi di bawah, kita cari bahwa arsip itu adalah sesuatu yang kita cari foto di bawah tadi ya Pak ya, bukan pengertiannya ya. Yang ada dalam pikiran kita itu adalah sebuah ruangan yang berdebu, karate berserak-serak, pengap, kotor, bertumpuk hal-hal yang harusnya tidak bertumpuk di situ. Yang kita cari kenyataannya kok Pak ya. Kalau pemahamannya tentang arsip ada di situ, cuman di kantor alun tangka pokoknya kita tidak. Dalam pikiran kita pasti bantu itu. Kok barang nak berguna kodo. Kalau ibu-ibu di rumah kok ada apa namanya kaleng mangaleng, mungkui atau bersimpan itu tak arsip rumah tu Bu. Ya. Karena ibu kan suka tu rancak kotak ada kotak ketik rancak simpan. Padahal sebenarnya ada fungsinya, ada gunanya ya. Itu tak arsip tu ya. Jadi kadang-kadang lah tumpuk lemari itu isi tak apa. Setelah itu Bapak Ibu, ya. Kalau kita berbicara arsip, orang selama ini menganggap bahwa arsip itu adalah sesuatu yang tidak penting. Ya, seperti yang mau sampaikan tadi. Ya. Kadang-kadang kita suka melecehkan atau meremehkan. Contohnya saja seperti yang mau sampaikan tadi di rumah tadi. Ya. Kalau arsip tidak kita kelola dengan baik, tidak kita simpan dengan baik, nanti akan menyebabkan terjadinya sesuatu hal yang akan merugikan kepada kita. Baik itu secara pribadi maupun secara pemerintahan. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa mungkin dulu masyarakat pernah menghibahkan tanahnya untuk masjid misalnya ya. Tetapi sekian tahun ke depan adose mungkin keluarganya yang mengklaim. Itu kan ada kejadian tuh Bapak Ibu, ya adose mengklaim atau sekolah lalu usah masjid. Ada sekolah sudah tuh adose sekian tahun ke depan keluarganya mengklaim, oh enggak dulu menghibahkan dulu aku punya kami kumah. Ya. Dia bisa berbicara seperti itu kalau memang arsipnya tidak tersedia, itu tidak akan bisa mengatakan bahwa itu sudah pernah dihibahkan. Banyak kejadian seperti itu. Begitu juga di dalam pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan, ya terutama menyangkut kepada dokumen-dokumen penting. Contohnya, ya BPRN Pak, BPRN Bapak benar tadi. Jadi BPRN salah buku apa simpan arsipnya Pak? Pernah BPRN menyimpan arsip? Nah, yang menyimpan sekretaris BPRN di kantor wali atau di ruangan BPRN?
mulai di ruangan BPRN. Ya, artinya secara prosedurnya itulah mulai dilakukan pentahapannya. Ada disimpan, ada di ruangannya, dan ketika dicari, ketika dibutuhkan itu bisa diambil kembali. Ya, ada di laptop. Nah, ya. Nah, ya, boleh. Mau disimpan di arsip digital boleh. Tetapi yang arsip digital itu, ya, kadang-kadang kita kan tidak tahu. Kok rusak laptop Beko Ba? Atau tabaka misalnya laptop Beko Ba? Atau error atau segala macam. Sementara kita tidak menyimpan arsip yang lain daripada yang ada di laptop. Jadi yang dikatakan arsip itu adalah barang atau sesuatu yang ketika kita butuhkan dia bisa kita temukan secara bukti fisik. Ya, contoh tadi ada mengecek masalah undangan, maka tiba undangan segala macam melalui WA. Kalau undangan itu atau surat menyurat itu hanya melalui WA, tidak arsip itu. Tapi ketika dia sudah di print, baru inyo dikatakan itu sebagai arsip. Ya, jadi lengkap bukti fisik. Nah, jadi BPRN, Pak Jorong ada sih kok? Ada. Pak Jorong tahu nggak apa arsip yang Pak Jorong ciptakan? Pernah nggak Pak Jorong menyimpan arsip? Jangan Beko tiba di Musrembang, Pak Jorong, Beko itu kan kami usulan dulu tuh Bapak nak keluar. Kalau kami usulan dulu tak tuh keluar dong. Mana usulan Pak Jorong tuh? Entah nak usulan dong. Ya kan? Ada kan waktu itu? Asyik orang kepala Pak. Nah, sedang Nah, lagi cepat tak undang-undang Goro itu ada daftar diri. ada. Menyelesaikan masalah. Usulan Jorong kan ada. Menyelesaikan masalah di Jorong kan do tulis perdamaian itu disimpan. Lagi bersimpan. Iya, Ya. beda cara. Di mana Pak Jorong simpan? Itu dalam maksudnya, Bu. Dalam mak. Iya. Maksudnya kalau mak sadona, kuat itu sudah kalau kalau mak sadona ada itu lah lumayan itu apa doi tak do, ya kan? Ada tak do lah lumayan gitu, ya. Nah, jadi itu. Artinya Jorong adalah kepala Jorong adalah orang pencipta arsip. Kenapa pencipta arsip? Karena di Jorong sendiri pernah melakukan musyawarah Jorong. Ya, mengimpun semua masukan-masukan dari masyarakat, dan kawa usulkan untuk didorong awak untuk kita masukkan ke dalam alokasi dana nagari, ya kan? Nah, itu tuh arsip di Jorong. Artinya yang menciptakan itu adalah Jorong, bukan disimpan di kantor wali nagari, tapi disimpan oleh Pak Jorong sendiri. Oh, tidak pernah dulu, Beko Pak Jorong meminta pilih kabinet, dia sulit Pak Jorong tidak banyak, dia minta pilih kabinet, Beko kan? Nah, jadi tidak lo pada artinya tidak masalah dalam waktu dong, tapi Beko cara penyimpanannya yang kami tunjukkan, ya, cara penyimpanannya yang kami tunjukkan. Suatu Ba'a menyimpannya Beko, itu yang kami tunjukkan Beko, kami cari Beko kalau kami seperti itu, ya. Jadi artinya Pak Jorong yang menyimpan arsip ini adalah orang yang menciptakan arsip itu. Ya, orang yang menciptakan arsip itu sendiri. Seperti contoh BPRN. BPRN setiap tahun itu mengusulkan apapun bentuk kegiatannya itu melalui BPRN. Selama ini tadi disampaikan oleh anggota BPRN bahwa ada disimpan oleh BPRN sendiri. Berarti itu terletaknya di ruangan BPRN. Yang akan kita lihat nanti adalah cara penyimpanannya saja lagi. Ya. Apakah penyimpanannya sudah benar, sesuai dengan indeks, sesuai dengan klasifikasi, ya? Nah, itu nanti akan kita lihat. Anak kan Mbak ini Pak, Selamoko. Ada enggak? Kita simpan arsip di KAM Selamoko. Ada Pak? Penyimpanannya masih dalam mak juga Pak? Nah, masih dalam mak. Berarti Ruang enggak do, Bu? Hah? Ruang enggak do. Ruangan enggak ada kan? Ada dua. Ruang itu jam buah saja. Ini dalam hari ini. Ada lagi dua. Dalam hari ini semua. Yang penting dalam harinya ruangannya kecil sama Pak. Iya, yang penting ruangan ada. Ya, tapi ruangannya ada biar cek bersama. Sama-sama. Iya. Nak mau Pak, kalau nak mau biarlah pakai manual aja, kalau mau nak mau jangan. Maksudnya kalau pakai itu Pak, kalau pakai itu kan apa dia bisa pindah-pindah matunya. Kalau ambonya mengecek sih kadang-kadang aku apa lah siang lah panik, kalau balik cari ambona. Tapi kalau cari Kok apa salahnya? iya. Di tak mau dibuka, iya. Di yang
Enggak, tahu teh. Ganti sama gua. Kalau barang pakai sah. Nah, Ini mah pakai itu beda. Kalau itu bukan. Jadi baik Pak, karena itu lama, kita mungkin sampai jam zuhur, setelah zuhur kita minta waktu mungkin nanti seketek sampai jam 1 atau setengah 1. Setelah itu kita istirahat, setelah itu kita langsung praktek tadi dari mak-mak itu kita keluar, kita kelola arsip itu dengan baik, kita lagi tahu itu bagaimana cara pengelolaan arsip tersebut. Jadi karena memang ini bahannya tidak bisa, kamu juga bahannya tidak tak kopi dulu diambil, jadi ambil secara itu aja lah, secara apa namanya, secara acak saja menyampaikan kepada Bapak Ibu. Nah itu tadi Pak, contohnya Pak. Kalau praktek saya beko Pak, apa nak ngerti beko cak di tarangan seketek dulu, ya. Jadi contohnya itu, kalau kita menyimpan barang kod di laptop, ya, ambo sendiri tidak print, akhirnya ambo ini tidak punya bahan, ya, tidak punya bahan menyampaikan, sehingga dia kalau ada dalam kepala itu aja mau ceritakan, ya. Artinya bisa saja terjadi error, bisa saja terjadi kerusakan yang awak tidak tahu, ya. Itu contohnya kalau kita disimpan di dalam laptop. Jadi baik Bapak Ibu, sekarang ada dua hal tentang arsip, ya. Pertama ada namanya arsip dinamis. Ada namanya arsip statis, ya. Arsip dinamis untuk orang Nagari, ya. Ada namanya arsip dinamis, ada namanya arsip statis, ya. Ya tidak apa-apa lah Pak, kalau mau bisa beberapa hal yang kamu masih ingat kamu bisa sampaikan. Ya nanti kamu kan kamu juga ada menambahkan nanti kalau memang kamu tidak menyampaikan kurang pas, ya. Jadi gini, apa yang kita namakan dengan arsip dinamis? Ya, tahu nggak? Busek tahu nggak itu apa arsip dinamis? Tahu nggak? Dinamis. Sementara Busek tiap hari bergelut dengan itu tuh, ya, surek manyurek, tiba surek masuk, tiba balik surek keluar, beko, menyimpan surek, agenda surek, ada surek keluar, ada surek masuk. Tahu nggak apa itu arsip dinamis? Kalau secara bahasa dinamis itu berubah, Bu. Nah, artinya arsip dinamis itu adalah arsip yang bergerak. Ya. Arsip dinamis adalah arsip yang masih aktif. Ya. Yang ketika beko kita perlukan yang murah kita mendapatkannya. Aktif itu dalam pengertiannya adalah mungkin tahun 2020, 2021, 2022. Ya, itu yang kita namakan arsip dinamis. Artinya masih kita pakai, masih kita gunakan, masih kita ambil sebentar mungkin kalau ada persoalan-persoalan terjadi. Ganti contoh ya, Bu. Hah? Ganti contoh. Ya. Jadi arsip dinamis itu adalah arsip yang masih penggunaannya, frekuensi penggunaannya masih sangat tinggi, masih kita butuhkan di dalam kita mengelola sebuah kegiatan yang ada di negara. Contohnya usulan Musrenbang tahun 2020-an. Artinya dalam 2020 itu mungkin dia terrealisasi baru pada tahun 2021 atau 2022. Artinya arsipnya masih harus kita simpan, ya. Itu yang kita namakan dengan arsip dinamis, ya. Setelah itu ada namanya arsip statis. Arsip statis ini adalah arsip yang bernilai guna sejarah seperti tadi Pak, ya. Jadi arsip dinamis, arsip yang terus bergerak yang kita butuhkan. Sementara ada namanya arsip statis, arsip yang mempunyai nilai sejarah yang memang kita butuhkan dan tidak bisa kita hilangkan bukti fisiknya. Itu yang arsip statis. Arsip statis ini berada di mana? Kalau tadi kita bicara arsip statis itu, kalau itu di Minangkabau itu ada bahasa di sarak-sarak bahasa di kita bulan, itu lebih banyak berada di kerapatan adat negara. Makanya penting kurang tanpa dihadirkan Mbak Ani mengelola arsipnya. Mbak ke depan Pak Ketuakan dengan semangatnya Mbak punya ide Mbak caranya arsip statis kok yang ada di Nagari Batu Basa kok bisa nantinya himpunnya. Nggak usah banyak-banyak Pak. Mana bisa saja, yang bisa bernilai sejarah di Nagari Batu Basa kok bagi siapa tadi itu, falsafah bisa Pak. Nggak masalah, jadikan itu arsip. Buat itu di dalam sebuah kertas, di dalam sebuah dokumen, jadikan itu arsip bahasa Nagari Batu Basa aku apa tadi istilahnya falsafahnya iko, ya. Kalau perlu beko kita simpannya dengan baik, kalau perlu kita scannya dengan baik, sehingga nanti ke depan 10 tahun 20 tahun ke depan yang falsafah itu tadi tetap generasi muda kita tahu kok falsafah Nagari Batu Basa, nggak hilang ya. Ya itu yang arsip statis. Ada nilai sejarah yang lain seperti tadi
Mungkin kok ada pernak-pernak yang dihasilkan oleh nagari yang sekian tahun dulu, ya. Yang itu merupakan sebuah peraturan nagari yang memang harus ditindaklanjuti oleh seluruh masyarakat nagari. Contohnya masalah adat pernikahan dan perkawinan. Ya. Masalah bagaimana kita baralek, masalah bagaimana apa namanya kok Pak, sampai duduk mungkin bisa di kasur, bisa di bawah kasur, apa caranya. Artinya itu nilai sejarahnya ada di situ. Kalau orang ini kadang-kadang ibu-ibu Pak, dia ibu-ibunya kok contohan, kadang baralek lah pakai gamis gini dah Pak. Nah, kadang pakai celana jeans, baju ketat betul. Nah, ya nak, kan tidak sesuai itu dia. Nah, kalau kita memang pernah memberi aturan itu, manyo itu, simpan itu. Nah, itu menjadi pegangan bagi kita bersama. Banyak hal lain nanti Pak Ketuakan, ya. Kalau Pak Ketuakan nanti, Ambo rasa Pak Ketuakan masih muda, masih punya semangat untuk menggali status quo. Ya, akan perlahan-lahan saja Pak. Kalian tidak kepengurusan kanku saja dulu karena tadi informasi akan berakhir. Artinya kepengurusan kanku mungkin periode dua periode ke belakang itu bisa kita buat abunya. Strukturnya, siapa dulu sebelum ko yang jadi ketua kan, siapa konyo, siapa itu ada buktinya di dalam kan, ya. Nah itu yang kita namakan dengan arsip statis, ya. Ini bagaimana kita menyimpan itu dengan baik. Arsip dinamis tadi, ya. Arsip dinamis ini kita bagi pula, ya. Yang kita frekuensikan banyak. Tadi kita bagi pula dia menjadi arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif, ya. Arsip vital ini adalah arsip yang nilai gunanya sangat tinggi, yang memang artinya tidak bisa dihilangkan loh, itu arsip vital. Contohnya buat ini arsip vital awak kok? Arsip apa tanah sertifikat? Tanah sertifikat antu apa ha? Yo, mungkin nagari ko dulu tanahnya apa statusnya kok Pak? Yo, ada ndak arsip turek menyureknya dulu? Saya tahu Tak pakai. Ada ndak buktinya dulu? Ya kan? Nah, itu arsip vital tuh Pak. Iya. Ya, ada ndak buktinya kalau hak pakai berarti pemakaiannya itu terbatas. Kalau hak pakai dimintanya orang punyanya bisa, awak tak bisa. Lo melarang lo kalau hak pakai, ya kan? Berarti ada perjanjian hak pakainya sampai berapa tahun. Artinya sebelum hak pakai itu berakhir nanti tentu Pak Camat dan Pak Wali harus berpikir kapan ketua wali negara itu dipindahan. Benar? Yang tiba-tiba seorang minta apa orang kabui apa kemana pindah. Ya, nah, ada ndak arsipnya tuh, vitalnya. Mungkin bisa ditelusuri, telusuri itu kemana itu. Nah itu menjadi arsip vital yang sangat penting sekali, ya. Dan jadi masalah nanti kalau kau nanti dimintanya dari orang punyanya, dan kau menjadi persoalan yang rumit yang diselesaikan oleh penegak hukum, dan jadi masalah itu nanti, ya. Setelah itu ada namanya arsip aktif. Arsip aktif tadi Bu Sek, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah arsip yang masih kita gunakan, ya, yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Ada arsip inaktif, ya. Arsip inaktif Bu Sek, ya semuanya Bu Sek dan beberapa kasih dan sholat Kasubag itu adalah arsip tahun 2019 ke bawah. Arsip itu di mana disimpan gini? Dalam lemari. Kalau dulu mungkin dilubangi, ya, pasti dilubangi dalam makluki, ya. Artinya arsip inaktif tadi yang 2009 balik ke bawah tadi itu namanya beko bisa kita masukkan surek-surek ke dalam mak gantung. Ada contohnya beko. Mak gantung. Ya. Nah itu kita masukkan beko arsip itu adalah di dalam namanya ruangan record center. Ruangan penyimpanan arsip. Secara mungkin yang paling payah menyimpan arsip itu adalah Kasubag umum. Kasubag umum ada di Nagarina, ya kan? Kasubag umum atau orang pengelola arsip. Ada aja sore ditanya dia Pak Wali nyo nak kalangkabui. Mami subak tadi mas sore itu lah kalangkabui mencarinya. Artinya Kasubag umum itu tugasnya bukan untuk menyimpan arsip. Tetapi arsip dinamis yang aktif tadi disimpan oleh masing-masing kasih. Jadi kasih-kasih jangan jadi surat ke Kasubag umum lain. Simpan surat itu di awak surat karena awak yang menciptakan arsip. Contohnya kasih PMN, ya, yang menciptakan surat-surat mengenai musrenbang.
Berarti inyo yang menyimpan surat tu, ndak di bagian umum lah dong. Jadi Busek tolong tata 2020 sampai 2022. Kalau masih ada surat itu di kasubah umum, ambil balik, sarahkan ke kasih masing-masing. Ya, pilih kabinet apa ada? Lain, kan tidak terlaku isi dah. Nah, ya. Yang kadang pilih kabinet itu isi pak. Ibu kan suka pak, terlaku isi bagai sepatu, isi bagai badak, isi bagai lepek nasi, isi bagai apa isi pak. Ya, hah? Titi isinya, kancak tu bisa dibalian pak. Bahkan ada kalau banyak titi. Ya. Setidaknya tuh kan di PPN bisa satu filing kabinet, bisa nyoba dua sen. Karena enggak artinya arsipnya bukan mak gantungnya dah terlalu banyak, ya. Tapi di Nagari, yang filing kabinet itu setidak-tidaknya perkasi itu kalaupun tidak bisa satu perkasi, satu bersama saja. Kasih berampe, kasih barang, kasih pem, kasih PMN, kasih peluk, tambah bendahara C. Yang cukup dua saja mungkin filing kabinetnya. Bisa dibagi berkoraknya, terkasih. Ya, tapi yang arsip yang kita simpan tadi adalah arsip dinamis, aktif 2020-2022. Yang kita simpan di situ. Ya. Yang 2019 di situ kita simpan ya dong. Kita simpan di record center tadi. Ya. Jadi Busek, Nagari juga harus punya satu ruangan untuk menyimpan arsip yang 2019 ke bawah. Ya, tidak perlu ruangan besar. Kami saya lihat tadi di ruangan buku itu, aku bisa aku maksud kami kira di kecil Pak tadi itu ruangan untuk rapi pun tidak bisa. Ya, tidak perlu ruangan besar, tapi adalah ruangan yang tidak kena hujan, ya, yang penataan cahayanya bagus, dengan rak siku, ya, dengan lemari rak siku, dengan nanti ada namanya kotak penyimpanan, box penyimpanan. Satu. Kamu suara kan ngetek kok, tak ada ruangan awak lain. Ada lah ya? Tapi mau Bisa donya. Artinya kalau memang tidak ada, artinya mungkin kita cari di mana ruangan atau lemari bisa kita tata di situ. Tetapi nyo tidak. Tadi kan ada foto di bawah tadi itu, ya. Apa tumpuk arsip di situ, tidak tahu arsip lembaran, ya. Tahu arsip lembaran. Karena memang terbatas ruangan. Tetapi sebenarnya penataannya bisa kita lakukan. Kalau memang lemari ada, itu bisa kita lakukan, ya. Ya. Setelah itu arsip 2019 ke bawahku bisa pula kita musnahkan, yo. Bisa pula kita hancurkan. Tetapi ada prosedurnya, tak boleh dibakar sudah, tak boleh dijual per kilo dong. Tak boleh dicabik surang dong, aja dijual per kilo kita pasang. Ya, bisa kita musnahkan. Tetapi karena Nagari belum punya namanya jadwal retensi arsip, tata cara pemusnahan arsip itu, Nagari bisa berkomunikasi dengan perangkat daerah yang ada di kabupaten. Contohnya, kalau Nagari berkomunikasi dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan Dinas PMD PPKP. Masalah COVID bisa berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan. Ya, karena punya jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip itu adalah jadwal di mana arsip itu boleh kita musnahkan. Boleh kita musnahkan. Ya. Aduh. Jadi bisa dapat tumpuk-tumpuk oleh arsip itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau melakukannya atau tidak mau melakukannya. Itu saja lagi. Alah kami agi mana pembinaan, alah kami mana sesudah pelatihanku, sesudah pembinaanku tidak akan ada aksinya, tidak akan ada gerakannya percuma, tidak akan ada, tidak akan tersusui arsip itu malah akan bertambah kali. Tentu kali Nagari butuh bahasa, kok bisa penuh di arsip seleko. Kalau itu tidak kita musnahkan. Jadi Busek cari hari, mungkin kok Jumat, ya perlahan-lahan kita ambil dulu arsip 2019 ke bawah. Dan yang paling penting sekali adalah arsip itu bukan yang fotokopi. Kan awak banyak di Nagari koko, ada masyarakat yang mau urus SKTM, ada masyarakat yang mau urus surat kurang mampu, surat alay, surat itu, surat macam. Ketika dia sudah kita realisasikan, ketika dia sudah kita keluarkan surat itu, artinya itu sudah bisa menjadi arsip inaktif yang bisa kita nanti akan kita musnahkan. Karena inilah kita keluarkan suratnya. Kalau kita berikan ini rekomendasi, maka kita simpan dia lain. Tetapi kadang-kadang masyarakat awak, yo,
Kadang kalau mau urus sure ke kantor wali ko, Allah kita keluar, Allah diurusnya sure abeko gak sebulan sudah tuh tibore cerai sure hanya mandok kawak itu. Karena kami agen sure ke negara itu dulu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang menyimpan itu adalah masyarakat. Jadi awak begitu tahu kalau saya simpan sure ko lelok di kami tidak dole dong. Itu pembelajaran ke depan yang harus kita lakukan. Ya, kan banyak tuh SKTM. Kadang-kadang kini wakil luar niko. Karena habis itu agak sebulan ini minta aja lah. Sebulan minta aja lah anak dan bahannya tadi kan kita jadikan. Jadi kan tua kan kita simpannya kok. Padahal tuh fotokopi itu bukan arsip lagi, tidak arsip lagi. Yang arsip itu adalah surat yang berparaf. Asli itu yang arsip. Ya, bukan fotokopi. Nah, jadi Pak Wali, Bu Sek, ayo gak balik kepala ke Allah kama milahnya kalau fotokopi tak jadi di malata gini bro. Tapi memang dengan kemauan yang keras, dengan keinginan dan tekad, perlahan-lahan ambil dulu sekelompok, ambil tahun 2020 saya gini dulu, 2020, 2021, 2022 kan baru kok nah itu saya kita tata dulu. Beko tata itu dengan baik, lanjutkan dan yang tiap 2019 ke bawah kok itu ansu-ansu mengakunya. Mana fotokopi kita pilah-pilah dulu. Nah yang fotokopi tadi kita pilah dulu, kita tonggok alo ciek dulu. Ya, jadi bakar, jadi pengapangan. Kita pilah alo ciek. Abu laporan juga ke kami. Ya, ada arsip di Nagariko Beko yang arsip penting yang artinya 2019 ke bawah yang tak bisa Nagariko menyimpan agian ke kami. Ya, lamari arsip kami masih ada, masih banyak. Ya, yang arsip kita tadi contohnya. Yang penting-penting arsip yang tidak bisa mungkin tersimpan di Nagari yang adalah tahun-tahun lama. Karena penyimpanan arsip kalau tidak pakai pengelolaannya tidak bisa. Karena bisa dimakan rayap, ya bisa dimakan manci, cabiaknya. Tapi kalau arsip itu penting, Nagari tidak bisa menyimpan, agian ke kami dan buean daftarnya. Serahkan ke kami. Ya, buean daftarnya. Untuk itu jadi Pak di Kecamatan Panama. Ya. Agian ke kami punya depo untuk penyimpan arsip. Depo kami itu 2 kali setahun kami semprot. Ada upik penyemprot rayapnya. Selama masa penyemprotan itu kita tidak boleh masuk ke dalam depo itu selama 5 hari. Jadi terjaga surat-surat itu. Ya. Tuh. Dan kami juga mempunyai program, tapi ke depan kami sudah baru memulai. Kami akan mendigitalisasi ijazah anak-anak mulai dari TK sampai SMA. Nanti ijazah itu akan kami bikin secara digital, kami simpan di depo kami. Jadi sekian tahun nanti anak bapak ibu butuh ijazah asli, mungkin hilang, mungkin tabaka, itu bisa nanti mencari ke depo kami kalau kegiatan sekolah terlaksana. Tapi tidak bisa diminta dengan mudah, harus ada izin dari sekolah. Jangan disalahgunakan nanti. Karena ijazah itu adalah arsip vital yang sangat penting. Jadi itu dulu yang akan kita kakok, ya. Jadi ada arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif, ya. Jadi itu. Setelah itu ada kegiatan arsip dinamisko. Ya, ada kegiatan arsip dinamisko, ada namanya penciptaan arsip. Penciptaan arsip ini siapa? Artinya yang menciptakan arsip itu adalah dari bapak ibu yang pelaksana kegiatan tadi. Itu yang menciptakan arsip. Contohnya ada surat mengenai MTQ di Cepat Sampai tadi. Berarti itu kasih kesos. Ya nak, kasih kesos ketika menerima surat masuk. Ya, artinya surat masuk itu beko kan ada di balai. Di undang orang lah bagai untuk persiapan MTQ, kok segala macam bagai. Artinya yang membuat surat itu adalah kasih kesos. Dia yang menciptakan surat tersebut. Ya. Setelah dia menciptakan, artinya surat itu digunakan, dikirimlah, direalisasikanlah, mungkin rape, mungkin iko daftar hadir rapenya, notulen rapenya, ya, bukti kehadirannya segala macam. Itu yang menyimpan itu adalah kasih kesos. Yang diajar juga ke sebuah umum. Ada buku agenda tersendiri di kasih kesos. Buku kami tunjukkan. Ya. Ada agenda tersendiri. Sesudah surat masuk dibukukan oleh Kasubag Umum, ketika nanti disposisi Pak Wali diserahkan kepada Kasih Kesos. Kasih Kesos juga punya agenda tersendiri. Punya agenda sendiri. Ya. Sehingga ketika Pak Wali bertanya, jangan kabusek-kabusek Pak Wali bertanya beko. Busek, mas surat itu busek. Lewat cari Pak Wali. Busek cukup menjawab. Silakan panggil Kasih Kesos.
Nggak usah dong mencari kasar kusuk kalau surat itu. Atau contoh surat yang lain seperti itu, ya. Siapa yang menciptakannya berarti dia yang menyimpan arsip itu. Assalamualaikum Pak Usai. Saya nyimpan surat-surat. Ini baca lihat beko. Baca lihat beko. Iya, udah itu. Lah. Jadi itu. Setelah itu duduk sebentar lu. Jadi setelah kita menciptakan arsip tadi, jadi kok kata usai kok kata beko, sia yang membuat surat itu mulai dari surat masuk sampai surat keluar, beko kita masukkannya ke dalam mak gantung. Enggak ada bisa deh doh. Oh, kok surat masuk, kok surat keluar enggak. Kita masukkannya ke dalam mak gantung tu beko. Surat masuk, surat keluar, kita masukkan ke dalam mak gantung. Ya. Beko surat-surat tu setelah itu yang inaktif ini ya, kita masukkan dulunya ke dalam amplop kartu kising, setelah kita balik. Beko kita buat amplopnya. Amplopnya dibuat, bukan tak ada orang menjual siap. Satu amplop itu satu surat. Tak boleh digabung-gabung. Beko ada namanya kode klasifikasi surat. Nah, ya. Kok semuanya tak busek saja, kalau semuanya harus tahu, karena yang pencipta arsip ini yang menyimpan arsip. Kasih PMN mah. Ibu, kasih ada sadonya. Nah, ya, jadi itu kasih harus tahu semua. Ada kode klasifikasi. Selamuku kadang-kadang awak mau kode klasifikasi itu mungkin 500 sesadonya kan? Contohnya nih, kodenya murah nih. Pemerintahan? Musrembang. Musrembang. Apa kode ini? 410. 410. Itu saya buat kodenya. Padahal Musrembang tuh kan ada loh rincian suratnya tuh macam-macamnya. Nggak sampai nanti 10 sesadonya dong. Ada sifatnya mungkin surat undangan, ada sifatnya mungkin usulan rencana kegiatan, atau beda tuh kode klasifikasinya. Asal mungkin itu biar nyampe ratu 10 saja. Sehingga ketika surat Musrembang itu kita cari, kita minta balik, mau usulannya tak pasal kita bongkar. Tapi ketika kita sudah membuat kode klasifikasinya, kita masukkan ke dalam mak gantung, kita tinggal mencari saja kode klasifikasi yang ada di mak gantung. Itu saja kita cabut. Ya. Jadi yang perlu sekali saat ini adalah semuanya Bapak Ibu bayarkan BPRF. Artinya yang menyimpan arsip itu adalah siapa yang menciptakan arsip. Ya. Dan di satu tangan. Mulai dari surat masuk sampai surat keluar. Ya. Setelah itu penggunaan arsip. Ya, artinya arsip itu setelah disimpan tentu akan ada penggunaannya seperti tadi, dinamis, ya, aktif dan inaktif. Setelah itu ada pemeliharaan arsip. Nah, itu yang kami kisian tadi Pak Ibu, ya. Arsip itu kalau tidak kita kelola, tidak kita tata, tidak kita pelihara, ya, nyo tidak akan menjadi, nyo nanti akan bisa menjadi sesuatu hal yang nanti menimbulkan masalah. Kok perlu kita pelihara arsip itu? Yang kita pelihara arsip yang mana? Arsip dinamis yang aktif tadi, yang masih bergerak, dan arsip dinamis yang inaktif tadi yang kita masukkan ke dalam depo atau record center itu tadi. Termasuk arsip vital dan arsip statis. Jadi kami sangat besar sekali keinginan kami Pak Ketuakan, Pak A, supaya arsip statisko bisa akan menciptakannya. Ini Pak, itu kami juga sudah mencoba berusaha di kabupaten. Kami baru membuat proposal untuk pengajuan dana ke pusat. Kami ingin melakukan penelusuran arsip-arsip statisiko untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar. Contohnya saja kemarin kami melakukan pelatihan di Nagari Limau, di Tanyo ke Limau itu masalah kuburan apa? Kuburan Rajo itu Pak, yo di Tanyo anak tentu sejarahnya dong. Pak ada baku kubur ke situ segala macam. Yo, nah sehingga itulah yang kita minta bagaimana kan, yo kalau memang anggarannya sangat terbatas, memang iyo kita tahu, tapi coba buatlah satu agenda, kita data dulu untuk Nagari Batu Basako, kira-kira arsip statis nilai sejarah yang ada di Nagari Batu Basako. Itu saja kita diskusikan dulu Pak Ketua. Yo, setelah itu kita diskusikan, itu nanti kita ambil tahap per tahapnya, kira-kira arsip mas statis yang perlu kita selamatkan. Itu saja dulu ya. Kalau setidak-tidaknya itu bisa memberikan nilai sejarah, nilai guna bagi kan sendiri dan juga bagi negara. Nah, mungkin Pak Apo ingin membuat FGD nanti, FGD kita rasa mungkin melibatkan perantau, mungkin kita bantuan minta dana ke perantau, kita buat FGD, kita undanglah pakar-pakar yang ada di Nagariko yang tahu tentang hal itu. Nah,
Nah, mungkin itu bisa menjadi semacam kegiatan dikan di apa yang bisa nanti melibatkan semua pihak masyarakat yang ada di Nagari. Itu harapan kita. Sehingga dengan adanya itu pun kita terbantu pula Pak. Karena untuk arsip statistik kita setiap bulan itu harus menginput Pak. Harus menginput data-data aku dalam aplikasi. Penginputan data aku kita kirim ke pusat. Dan itu menjadi salah satu penilaian daripada kinerja bupati dan wakil bupati. Karena indikator utama di dalam kinerja itu adalah pengelolaan arsip tersebut. Ya, jadi kalau nilai arsip tanah datar kok kurang, artinya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sebagai kepala daerah itu akan rendah nilainya di dalam pencapaian indikator kinerja utamanya. Ya, karena arsip kok masuk dalam salah satu indikator kinerja utama. Baik Bapak Ibu, setelah itu setelah pemeliharaan arsip kita masuk kepada penyusutan arsip. Ya, penyusutan arsip tadi seperti itu Bu Sek. Artinya kini Bu Sek dari KOKT setiap surat yang masuk tuh, ya setiap surat yang dicatat itu WA catatannya. Ya, jangan tunggu sampai tunggulah dulu, besok lah dulu. Ya ketika dia lah tumpuk, begolah susah. Ya kalau bisa memang setiap hari. Artinya kalau memang tidak ada petugas yang ditunjuk untuk itu, ya tidak ada tenaga yang ditunjuk untuk itu, setidak-tidaknya orang yang menciptakan arsip itu mencatat sendiri, ya mencatat sendiri. Ya setelah itu Bapak Ibu, bagaimana tata pengelolaan arsip tadi sudah kami sampaikan. Ya artinya kita semua mungkin setelah ini diharapkan bisa bergerak, diharapkan bisa ada perubahan-perubahan di Nagari, lengkapi sarana prasarana yang tersedia, atau kalaupun tidak sarana yang ada saja dimanfaatkan dulu. Ya. Untuk bendahara mana? Untuk bendahara itu SPJ-nya masih boleh dilubangi. Ya. Tapi Bu Sek untuk surat-surat mulai hari ini masih dilubangi? Tidak ada lagi. Mulai dari hari ini sampai ke depan tidak ada lagi surat yang dilubangi. Ya, biar disimpan dalam mak dulu. Tapi tidak dilubangi lagi. Jangan dimasukkan lagi dalam makluki. Nanti kita beri ilmu untuk penyimpanannya. Ya, untuk bendahara masih boleh SPJ-nya dilubangi. Ya, tetapi bagi kasih-kasih, ya, supaya arsip kok tidak menumpuk, yang menyimpan SPJ itu semua adalah bendahara. Nggak ada penyimpanan arsip itu dikasih-kasih ledo. Karena bendahara lah membayarkan. Alam dia PT-nya lah merealisasikannya. Oh bego ada masalah Pak Abu. Kalau tidak percaya aja ke bandara ingin menyimpannya silahkan saja tapi bawa pulang. Nah disimpan di kantor ada dong. Karena tidak merupakan arsip karena arsip lah ada di bendahara. Ya, karena itu fotokopi bukan arsip. Jadi tugas Buben bego yang menyimpannya lah. Nah Buben, penyimpanan arsip Buben itu bisa dimasukkan ke dalam kotak. Ya, ke dalam kotak. Yang ada dalam mak-mak tadi itu, beko dipilah 2009 balik, masukkan bekonya ke dalam kotak. Beko di kotak tuh kita kode SPJ-nya apa, boleh menyimpannya sesuai dengan nomor kwitansi, ini ya, boleh menyimpannya sesuai dengan pemahaman kegiatan, boleh dengan kode kwitansi, boleh dengan kegiatan. Ya, jadi tidak ada kasih-kasih macam SPJ lain. SPJ itu berada di bendahara. Ya jadi kopi juga kan ada lembarannya mungkin ada 2 tuh, ada 3. Boleh ya, ambil lah nak masalah dong. Agihan kalau takut awak beko ada pemeriksaan segala macam nak. Nah, kadang beko bendahara ada pemeriksaan. Nah, beko mau kasih Pak kasih mana SPJ ada cerita ada dong. Ya, bendahara yang tanggung jawab. Makanya bendahara itu harus menyimpan SPJ itu dengan baik. Ya, tidak ada di kopi-kopi lain. Mengurangi biaya fotokopi. Ya, ada di kopi-kopi lain. Ya. Setelah itu proposal penyimpanannya, ya. Kadang-kadang awak kan proposal lama-lama. Kalau awak takut hilang, nak masalah bisa kita masuk ke dalam kotak tu beko. Kita tata dengan baik. Kalau tadi kan saya serak itu dah jalan hari. Ngomong-ngomong saya kayak tabuang api tadi tu kan. Saya serak tu. Bisa kita masuk ke kotak. Ya kan ruangan kita terbatas, bisa kita masuk ke kotak, kita tata situ. Jadi bisa tapi kalau kemari sekali lagi sudah tu bertumpuk di situ deh. Ya, saya kita masuk ke dalam kotak. Ada kotaknya tuh boxnya. Baginya nak mahal. Ya, tapi dia tersusun dengan rapi. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau kita bakal Joko, kita selalu berpedoman kepada tata naskah dinas. Ya nak, kalau punya kita tata naskah dinas. Menagari, nalut. Jadi orang ambil sulit petang-petangku meniru yang lah sudah-sudah aja. Bapak bentuk teralah je lah.
Ya. Abang sudah dulu walaupun dulu itu tak salah tak betul pokok dulu betul itu gini betul itu loh. Ya nak. Nah, ini ada namanya tata naskah dinas yang dikeluarkan oleh bagian organisasi. Itu pedoman awak dalam mengeluarkan surat-surat menyangkut kepada pemerintahan. Nomornya tuh Bukan. Persuratannya. Persuratannya, bahasa modelnya, format-formatnya, membuat telah astaf ko modelnya, membuat surat ko modelnya, buat surat ko modelnya. Apa ibu ke bagian organisasi? Jawab aduh sebenarnya niat tidak terbawa ya, dia bawa. Bila kami di saja bawa apa beko, ya dipindahkan saja beko bisa. Ada tata naskah dinas. Jadi dalam tata naskah dinas itu Bapak Ibu, tadi ada mau ambil contoh ya, mau ambil contohnya dulu. Ya itu kan ada lembar disposisi. Ya nak, ada lembar disposisi. Lembar disposisi kok beko ada aturan untuk misi kok beko. Cuman mohon maaf Pak Wali, kamu kan saya lembar disposisi kok tidak ada disposisi do Pak Wali. Ya, disposisi busek tidak ada, disposisi Pak Wali tidak ada. Pak caranya awak menugaskan, menindaklanjuti sureko. Ya, aku tahu surat tahun 2021, tapi tidak ada disposisi sama sekali. Pak bendahara akan mempertanggungjawabkan beko orang yang disuruh ada Pak Wali hadiri acara itu, dia membuat SPPD. Dasarnya pai, siapa menyuruh awak pai? Ada tak disposisinya menyuruh awak pai? Itu pai-pai siapa beko? Ditanya siapa nyuruh awak pai? Pak pakai dana nagari, siapa nyuruh awak pai? Awak disuruh lisan saja. Bisa tidak bisa? Bisa. Bisa jadi temuan karena tidak ada bukti penugasan. Untuk itu juga surat-surat yang dikirim melalui siapa? Kalau kita tidak print ada di salah satu nagari, ya, Pak Ibu, tidak apa-apa. Ini kita bukan mencari-cari kesalahan, ya, tapi kita akan memperbaiki hal yang kurang karena tidak berpedoman kepada tata naskah dinasnya, ya. Jadi pernah salah satu nagari yang kami bina, semua surat-surat itu hanya disimpan di dalam laptop. Hanya disimpan di dalam laptop. Ketika jadi sudah pai atau bagian surat itu orang cukup ciek di printnya serabiannya simpan dalam laptop. Ketika ada temuan kalang kabui, laptop lalu rusak belum nak bersokong. Itu yang terjadi pas itu. Hah? Ya kita ke depan saja. Yang terjadi tentu kita coba perbaiki. Ya. Jadi ini alur surat sesuai dengan tata naskah dinas, artinya surat masuk ini pertama tentu ke mejanya Busek. Busek mendisposisi di sini memberi saran ke Pak Wali. Tidak pernah dulu sepanjang itu Busek saran dong. Abdul itu lah dulu ruang kenal lain itu. Artinya inti suratnya apa? Busek memberikan disposisi itu hanya memberikan masukan ke Pak Wali apa yang harus diambil Pak Wali keputusannya. Surat undangan A dihadiri, tidak dihadiri, atau dihadiri kasiko atau dihadiri ko. Cukup itu saja. Beko Pak Wali tinggal membuat saja lah. Ya, Pak Wali tinggal beko membuat beko sekretaris hadiri oleh poin A. Nah, selesai. Berarti beko yang poin A ko artinya kasihlah yang menindaklanjuti. Kalau nyuruh sudah pahit. Tapi ini tidak ada sama sekali. Ini kita temukan tadi tuh beberapa surat. Ya. Oh. Nah, ini bukan di negara ini saja Pak. Ada di beberapa negara kami temui. Memang ada disposisi. Ya. Yang lain kan ada isi, Bu. Ada beberapa negara yang kami temui. Ya, tidak negara ini saja. Memang ada. Tidak apa-apa kita ke depan perbaiki saja. Ya. Jadi besok kok mau kita tahu ketika surat itu masuk ke sebuah umum, ya kita tahu dia ke sebuah umum. Setelah surat ini diagendakan oleh Kasubag Umum, surat itu berada di meja Busek. Busek itu membuat disposisi. Disposisi Busek nanyian ke Pak Wali. Pak Wali beko menurunkan disposisi kembali, Busek balik beko mage tahu kasia disposisi Pak Wali tadi. Ya. Seperti itu. Nah, beko disposisi ke Busek itu dipindahkan ke buku lembaran buku beko pencatatan awak diteruskan. Jadi kolomnya itu diteruskan kama. Jadi ketika beko Pak Wali mengenal jabatannya, karena tak mungkin sadonya di dalam kepala Pak Wali, dia mungkin katakan sadonya dong. Ketika Pak Wali batannya Busek buku cukup awak mencari format tu saja. Nanti sudah itu diteruskan ke kasiko. Jadinya tak bisa menjawab ambo tak tahu. Bisa jawab itu dia dong. Ya, tak ada kata-kata ambo tak tahu dia dong. Mana baik tak tahu ambo dong. Ada kata-kata itu. Ya. Setelah itu ini masalah di
ini kita perbaiki ke depan. Setelah itu masalah dalam pembuatan tata naskah dinas surat menyurat tadi. Dalam penomoran, kadang-kadang di penomoran di atas ini, ya kecamatan mungkin juga pernah membuat, kami juga pernah di kecamatan dulu. Kadang-kadang masih gitu buat jo nagari batu basa atau dengan BS, misalnya gitu ya. Ya, nagari batu basa. Nomornya kode klasifikasinya misalnya 410 atau 0 tu buat nagari batu basa, misalnya gitu ya. 2000 dulu. Maka kita buat nagarinya di kop surat awak kan ada nagari batu basa. Berarti tak perlu awak buat itu lah dong, nagari BS tu tak perlu lah. Karena di kop surat awak lah jadi dari nagari batu basa. Awak buatnya kode siko nagari batu basa lah. Ya, tapi kok kita agak tahu cara membuat penomoran ini. Ya, kode klasifikasinya kita agak tahu. Ini makanya setelah itu kita diskusi, kita bentuk kelompok. Semuanya penting, kan juga penting, di BPRN juga penting, dah hanya negara. Bu, berarti kalau di instansi organisasi sama. Karena ASIK ini diciptakan oleh lembaga pemerintah, lembaga organisasi masyarakat, dan lembaga organisasi yang lain. Tetap akan ada ASIK. Ya, BPRN juga tetap akan ada. Jadi itu. Yang penting tadi adalah tata naskah dinasnya, surat ini harus ada disposisi. Ya. Oh, sudah keluar pakai lembaran itu juga? Tidak, surat keluar tidak, surat masuk saja. Ya. Artinya surat keluar tadi seperti kita sampaikan tadi, yang menyimpannya adalah siapa yang menerima surat, dia yang mengeluarkan surat, berarti dia menyimpan. Ya, begitu. Ya, jadi ini nanti. Makanya Pak Camat, kami sebenarnya memang terlalu banyak karena meminahkan nagari itu, karena dari beberapa nagari yang kami bina rata-rata ada beberapa yang kami temukan seperti ini. Ya, ada yang kita temukan seperti ini. Jadi tapi awak bekolah bermasalah, ya, lah ada kejadian, lah ada temuan mengganti sekian juta, ratus juta arsip, nah kita temukan, nggak bisa kita bertanggungjawabkan, gitu. Ya, mangkonya Busek, Pak Wali, apapun bentuk surat jangan lupa memarah. Mulai dari kasih sekretaris, ya Pak Wali tanda tangan. Pengaturan paraf itu ada, kasih sebelah ma, sekretaris sebelah ma. Kalau surat itu ditandatangani oleh Pak Camat, kasih tidak perlu paraf, cukup sekretaris, cukup Pak Wali, Camat tanda tangan. Kalau surat itu ditandatangani oleh Sekda, berarti cukup Pak Wali saja. Pak Wali, Pak Camat, Sekda, asisten. Jadi jangan sampai surat ini tidak ada parafnya, karena itu pertanggungjawaban. Ya, jangan Pak Wali kita buka seorang lupa Pak Wali, ada masalah Pak Wali, nak kami panggil seorang. Oh, lalu aduh besar aku mak, apa orang besar nak ada? Ya, oh kasih apa? Apa orang kasih nak ada? Gitu. Itu gunanya paraf untuk pertanggungjawaban, karena yang menggunakan anggaran itu adalah pelaksana kegiatan. Pak Wali setuju ya. Tekan dia Pak Wali tadi baca Pak Wali tidak tu tekan Pak Wali kan. So Pak Wali sok garam gitu. Ya kan? Nah, mungkin kita baca satu dari Pak Wali. Pokoknya mulai dari kasih. Ya, tolong diparang. Kalau tidak ada parang Pak Wali kan terima Pak Wali. Kena mau Pak Wali. Ya. Ada marah tu aku kalau tidak ada parang Pak Wali kan terima Pak Wali. Sudah parang dulu Pak Wali. Ya, nah itu pertanggungjawaban. Ya. Nah itu ke depan kita perbaiki. Nah yang kurang ya. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi itu yang untuk pengelolaan arsip disampaikan kepada kita bersama. Nah itu sayang ya, sebenarnya nggak bisa dibuka. Jadi banyak tuh gambar-gambar itu yang kita pakai. Jadi baik Bapak Ibu, untuk penjelasan mungkin seperti itu. Yang perlu penekanan Pak Wali, pertama mungkin kami mohon bantuannya untuk menyediakan sarananya. Itu udah bisa, ya, iya, iya Pak Wali, itu Pak Wali, dan buku Pak Wali, buku masuk kamar, senang buku kan? Pas ada ibu, pas ada ibu kejadian. Ayo, pas ada. Kalau ada syukur alhamdulillah. Biasanya kakak tuh rabiah untuk bela. Ada biasanya ada kopi rabiah ada kopi kopi. Ini kan kamu nggak ada rabiah udah tuh. Ya, sudah ada materinya. Kami harus kami lengkap. Nah, ini itu ya Pak Ibu. Jadi karena tidak bisa ditayangkan, kita tidak bisa mensajikan contoh surat nomor surat masuk ada surat keluar yang ada di unit pengolah, yang ada di Kasukan. Ya, jadi itu. Jadi Bapak Ibu, nanti hari jam 2 balik, ya jam 2 balik lebih kurang
mungkin penyampaian materi hanya itu saja, tetapi kami mohon kepada Nagari melalui Bu Sek nanti ya tolong sediakan sarana arsip dulu ya. Seperti tadi film kabinet, kalau kan DPRN cukup 1 berdua saja. Kalau memang perlu, artinya mulai diolah di situ. Ya Pak Jorong pokoknya menumpang saja di Nagari boleh dua, ya boleh dua karena mungkin kalau di Jorong sih tidak mungkin ya. Tapi satu untuk Jorong, bara Jorong sih Bu? 3. Oke, 1 untuk Pak Jorong ini kan isinya raknya tuh ampe nak 3, situ Pak Jorong boleh dua. Pak Jorong perlu juga menyimpan data PKH, data itu. Kalau selama aku yang selalu disalahkan orang tuh, ya Pak Jorong mah, ini bagi datanya kok. Apa Jorong tidak ada, kok bagi itu tidak ada. Ada data kamu. Dan data PKH itu tidak tahu Pak Jorong. Ah itu kadang-kadang awak Mica tidak tahu kan? Kadang awak ada menyimpan arsipnya dong. Kadang aku dapat kirim ke WA, aku pun dapat cari saja orang. Nah, itu ya, ini kan banyak persoalan itu. Iya, Nah, Buka WA itu. jadi udah simpan di WA. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, barangkali itu penyampaian kami untuk pembinaan arsip. Nanti setelah istirahat kita, kalau bisa kita capek waktu Pak, kita sholat, kita makan siang, supaya capek lo, kita mulai capek lo, kita selesai.